Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Pemirsa pecinta motivasi Quran pagi atau morning Quran motivation dan seluruh pecinta Al-Quran di Nusantara. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang manajemen Ramadan bahagian yang kedua. Setelah kemarin kita mengupas manajemen Ramadan bagian ke-1, di mana kemarin kita sudah membahasnya ada 3 kekuatan yang harus kita kerjakan, kita lakukan sehingga pengelolaan waktu-waktu Ramadan itu dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, manajemen waktu. Bukan waktu yang disalahkan, tapi bagaimana kita bisa mampu mengelola waktu tersebut. Yang kedua, manajemen personal, dan yang ketiga, manajemen situasi. Kemarin kita sudah membahas tentang manajemen waktu, apa saja langkah-langkah konkretnya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang produktif dengan waktu kita. Salah satunya adalah bangun lebih awal dan tidur juga tidak terlalu telat. Bangun di jam 2, lalu mengakhiri kegiatan pada pukul 8 malam. Kalau yang berada di Jakarta, karena subuhnya lebih awal. Namun bagi yang berada di waktu Indonesia bagian barat lainnya, Sumatera misalnya, dia bisa bangun jam 3 dan menghentikan aktivitas pada pukul 21 dini hari. Jadi, kalau kita bisa mengelola waktu ini, maka efektivitas waktu kita itu luar biasa kita nikmati. Dan keimanan itu terasa bertambah. Jadi tidur itu 4 jam. Jadi kita ingin kali ini Ramadan khawasul khawas. Apalagi kita lagi diberikan arahan oleh pemerintah untuk tetap stay di rumah. Jadi secara tenaga itu lebih banyak. Konsolidasi keluarga juga bisa dilakukan. Dan disinilah peran ayah atau ibu untuk membangun tarbiyah Syahrul Quran ini dengan cara mengelola keluarganya. Jadi keluarga Ramadan. Ini salah satu hikmahnya. Sobat muda pecinta Al-Quran di seluruh Nusantara. Yang kedua, kita akan masuk kepada manajemen personal. Apa-apa saja yang harus disiapkan oleh setiap kita untuk menjalani Ramadan kita. Hari ini kan Ramadannya sudah yang ke-3. Jadi manajemen personal ini penting. Bagaimana mengatur personal diri.
Yang pertama, menjalani Ramadan ini tidak boleh galau. Sebagaimana sering saya sampaikan, bahwa kegalauan itu dua kesimpulan yang tidak bisa disimpulkan. Jadi pertama, hancurkan kegalauan, lahirkan kepastian. Ya. Masa masuk Ramadan galau? Tidak benar. Kita di Ramadan itu seharusnya memiliki langkah-langkah yang pasti, karena memang keutamaan Ramadan itu banyak sekali. Pahalanya dilipat gandakan, diampunkan dosa, dijauhkan dari api neraka. Bahkan kalau kita menjalani 30 hari berpuasa ini dengan baik, maka Allah ampunkan dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampunkan seperti bayi lagi dosa. Tak ada dosa. Sehingga kita keluarlah dengan Idul Fitri. Itulah makna daripada Hari Raya Idul Fitri. Fitrah kita kembali suci. Sehingga kita bisa punya kesiapan yang lebih siap lagi menghadapi hari-hari kita menuju Ramadan selanjutnya. Itu pun kalau Allah izinkan, biidznillah. Jadi yang pertama, dalam rangka melakukan manajemen personal, hancurkan kegalauan, lahirkan kepastian. Kalau begitu, apa itu kepastian? Kepastian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh setiap diri dengan penuh pengetahuan dan semangat yang diiringi dengan gerak-gerak yang jelas dalam melangkah. Nah, ini memang agak rumit ini definisinya ini. Langkah-langkahnya itu harus ada pengetahuan. Seseorang yang melangkah dengan pasti berarti dia mengalami yang namanya kepahaman. Makanya dalam kaidah kita memanage diri itu, al-fahmu itu penting. Paham akan sesuatu itu penting sekali. Sehingga yang kita lakukan itu terarah, terukur, bahkan berkualitas. Itu manajemen personal. Hindari, hancurkan, ya, bungkus, buang ke tong sampah yang namanya kegalauan, lalu ganti dengan kepastian. Kegalauan, dua kesimpulan yang tidak bisa disimpulkan. Kepastian, kesimpulan yang memiliki kesimpulan. Nah, jadi gitu dia. Jadi kesimpulan yang memiliki kesimpulan. Gimana itu? Ya itulah. Belum paham juga? Ya, saya jelasin lagi. Kepastian adalah kesimpulan yang memiliki kesimpulan dalam satu tindakan. Belum paham juga kan? Nah, kita ulangi lagi. Kepastian adalah kesimpulan yang memiliki kesimpulan dalam satu tindakan yang dikerjakan dengan kepastian. Itulah dia. Orang kan kalau nggak paham-paham itu, biasanya dia nggak gerak-gerak. Pikirannya paham, maka akan bergeraklah jiwanya dan akan bergeraklah bodinya atau fisiknya sehingga perbuatannya bergerak. Tapi kalau pikirannya tidak gerak, jiwanya akan kacau. Nah, itu yang pertama, manajemen personal. Hancurkan kegalauan, lahirkan kepastian. Jadi Ramadan ini jelas semua. Sampai Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, beruntung. Tattaqun, bertakwa. Berarti orang yang beruntung itu orang yang bertakwa. Sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa ada 5 hal yang harus dimiliki persiapan untuk mengembangkan manajemen ini, merasakan percintaan yang tinggi antara kita dengan Allah, merasakan ini adalah sebuah tarbiyah, latihan kejujuran, merasakan adanya kesungguhan seorang hamba, cintanya sangat mendalam dengan pelajaran ma'rifatullah, kemudian merasakan nilai-nilai fisik yang sehat dan membentuk karakter yang sabar. Kayak tadi kita kembali membahas ada manajemen waktu. Nah, kembali lagi kepada manajemen personal. Galau tadi harus hilang. Terus, Abi, gimana caranya menghilangkan kegalauan? Kan sudah dijawab, lahirkan kepastian.
Yang kedua, manajemen personal yang kedua adalah hindari kata-kata yang tidak bermanfaat atau kata-kata yang mengandung unsur negatif. Gitu dia. Jadi kata-katanya harus bermanfaat, positif. Bicara itu di bulan Ramadan yang baik-baik. Nah, latihan dulu. Bagaimana caranya, Abi, untuk kita bisa menghindari kata-kata yang negatif? Caranya sangat mudah, sobat muda pencinta Al-Quran. Cara sederhananya adalah latihanlah menulis kata-kata positif sehari itu minimal 300 sampai 500 kata. Ditulis dulu dia. Karena menulis ini adalah kemampuan yang mampu mengalahkan cara kita menghafal. Jadi kalau kita kuat menulis, dengan sendirinya kita akan masuk jadi orang yang menghafal. Makanya kalau dihafal sesuatu, kalau ditulis lagi, maka rasanya beda. Contoh, coba sobat muda pencinta Al-Quran, mulai. Kata-kata positif. Baik, positif kan? Bahagia, positif. Senang, positif. Kemudian apa lagi? Beruntung, positif. Apa lagi? Gembira, itu positif. Kaya, positif. Punya duit, positif. Masuk surga, positif. Sehat walafiat, positif. Banyak lagi. Tinggal dicari dulu itu. Ditulis sebanyak 500 kata. Itu cara paling konkret, paling nyata untuk menghancurkan kata-kata negatif di dalam diri kita. Yang kedua adalah manajemen personal, berlatih untuk mengungkapkan kata-kata yang positif. Kemudian yang ketiga, manajemen personal Ramadan. Berlatih untuk disiplin dengan apa yang telah disepakati oleh diri kita sendiri. Sering kita punya keinginan, sering kita punya kebutuhan, namun berlatih untuk disiplin dengan keinginan dan kebutuhan itu tidak mampu. Kalau sudah kita mampu berlatih untuk menepati daripada keputusan yang telah kita sepakati dalam diri sendiri, biasanya kita punya rasa tanggung jawab yang berbeda. Contohnya bagaimana? Contohnya kita membuat aturan pada diri kita tentang bangun jam 2. Lalu sebelum bangun aku berjanji mandi dulu agar segar. Nah, gitu kan? Nah, jadi ketika kita sudah berjanji kayak begituan, maka yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk menepati janji kita. Sering kita punya perencanaan tapi tidak punya aktualisasinya. Punya perencanaan, tidak punya actionnya. Jadi berusaha untuk menepati janji-janji kita dengan diri kita, itu bahagian daripada manajemen personal. Sudah 3 tadi. Yang keempat, hendaknya selalu memperbaiki motivasi kita untuk apa kita menjalani Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 25, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka akan diberikan surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang sangat luar biasa, yang di dalamnya lengkap. Bahkan Allah mengatakan, kullama ruziqu minha min tamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha
Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu dia. Jadi bukan hanya diberikan surga, tapi juga disuruh makan sama Allah. Makan ini digambarkan kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziquna min qablu wa utubi mutasyabiha. Yaitu makanan buah-buahan yang sangat luar biasa segarnya. Mereka berkata hadzal ladzi, inilah rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Dan di dalamnya ada wanita-wanita atau istri azwaj yang suci. Dan mereka di dalam surga itu wahum fiha khalidun, mereka itu di dalam surga itu dalam keadaan yang wahum fiha khalidun itu kekal abadi. Gitu dia. Kekal. Siapa yang nggak mau? Nah, ini kan adanya motivasi, dan motivasi ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Maka kita perlu mengambilnya, motivasi-motivasi ini yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Allah katakan, kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh. Dan Ramadan ini amal soleh. Dan yang terakhir, 5 poin, manajemen personal ini melatih diri, hendaknya melatih diri untuk selalu menjaga kesehatan diri kita melalui olahraga ringan, memakan makanan-makanan yang segar, sehat, dan hindari makanan-makanan yang mengandung lemak tingkat tinggi atau karbo tingkat tinggi yang akan berefek kepada rusaknya tubuh kita. Makanya manajemen personal ini, kesehatan ini menjadi hal yang paling penting, karena kalau kita tak sehat, susah kita mengambil semua daripada nilai-nilai atau keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya, saya yakin serta sudah sahabat pecinta Quran sudah jelas ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Dari 0812 sekian-sekian, Kastama Hafiz dari Aceh bertanya, bagaimana cara kita untuk memahami apa yang kita kerjakan? Bagaimana cara kita untuk memahami apa yang kita kerjakan? Ini yang nanya ngerti pertanyaan atau enggak ini? Cara kita apa ini? Oh, ya, coba saya pahami ya, karena jauh ya dari Aceh. Jadi, pemahaman apa yang kita kerjakan akan bisa kita lakukan dengan cara satu. Catat ya Hafiz. Yang pertama adalah Anda memiliki pengetahuan tentang apa yang ingin Anda kerjakan yang tergambarkan di dalam pikiran Anda. Itu, wahai pemuda. Misal, saya pengen jadi penghafal Al-Quran. Langkah pertama, baca dulu pengetahuan tentang hafal Al-Quran. Lalu yang kedua, lihat dulu apa yang dirasakan atau bertanya kepada mereka yang merasakan hafal Al-Quran. Dan yang ketiga, baru ditanamkan tekad yang kuat dalam rangka menghafal Al-Quran. Jelas ya Hafiz? Selanjutnya Ainun dari Sulawesi, Majene 0813 sekian-sekian. Bagaimana cara menciptakan kebahagiaan itu ketika suasana jiwa tidak mendukung? Oh, berarti jiwanya negatif. Udah pasti ini asal muasalnya Ainun dari pikiran yang negatif. Kita lihat dulu.
Pertama, faktor-faktor apa saja yang membuat jiwa kita negatif? Tentu adanya di pikiran. Nah, pikiran ini dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau begitu, kita melihat dulu apa saja yang mempengaruhi diri kita dari lingkungan tersebut. Jadi kalau lingkungannya tidak baik, sudah secara otomatis itu akan mempengaruhi kita. Jadi jiwa yang tidak mendukung akan kebahagiaan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Makanya yang mahal dalam sebuah hubungan antar manusia itu adalah lingkungan. Kalau orang kan, para developer itu kan kalau buat rumah, itu kan yang dijual lingkungannya. Tanahnya tidak seberapa, tapi lingkungannya yang mahal. Karena lingkungan yang nyaman, lingkungan yang sehat, lingkungan yang tertib dan aman, itu sangat mendukung dan menciptakan kebahagiaan. Jadi jawabannya Ainun adalah dengan cara melihat dan masuk dalam tindakan pada lingkungan yang positif, yang mampu memberikan energi-energi positif. Jadi lingkungan itu sangat penting untuk dipilih. Memilih dan memilah lingkungan itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga ini dari Septi, berasal dari Jawa Tengah. Bagaimana kita bisa mendeteksi seseorang yang galau kalau dia selalu bahagia? Gampang sekali. Galau itu ada di pikiran, mengganggu jiwa. Lalu jiwa, karena dia berada di lingkungannya positif, dia berusaha untuk fisiknya seakan-akan bahagia. Cara mendeteknya gimana? Yang pertama, lihatlah gerak-geriknya. Dari gerak-gerik itu tidak bisa dibohongi. Kalau pikiran lagi sedih, kemudian jiwa lagi terganggu, gerakannya juga akan seperti itu. Akan terganggu pula. Jadi dari gerakannya sudah ketahuan bahwa dia terganggu jiwanya. Senyumannya tidak lepas, bertemu palsu. Kalau bahasa saya itu Arjuna palsu. Seperti Arjuna padahal isinya adalah kepalsuan. Itu bisa dilihat, sangat bisa dilihat. Dan orang-orang yang sudah mahir dalam berkomunikasi dengan manusia itu ketahuan orang ini bermasalah. Gerak-gerik dan tingkah laku itu mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran dan jiwanya. Kemudian dari Azhar, Aceh. Apa poin penting dalam tanggung jawab? Poin pentingnya berani ditanggung, berani dijawab. Jadi gitu Azhar. Jangan ditanggung aja nggak dijawab. Kalau kamu menikah itu udah menikah, berani tanggung jawab kan? Berani menanggung semua kebutuhannya, berani menjawab segala pertanyaannya. Itu Azhar. Jadi itu poin pentingnya. Poin pertama, berani menanggung. Poin kedua, berani menjawab. Sehingga namanya tanggung jawab. Ini Azhar nanya, ini ngantuk atau bangun nih? Lagi tertidur? Karena apalagi pagi kan? Sangat enak untuk tidur ini. Itu juga. Kalau konsekuensi tidur, maka terlelap. Nggak tanggung jawab. Jadi, apa poin penting dalam tanggung jawab adalah berani bertanggung dan berani menjawab. Sehingga jadinya tanggung jawab. Ada yang ditanggung, ada yang dijawab. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Weni. Wah, jauh banget juga nih, dari Palembang, Sumatera Selatan. Bagaimana cara kita melahirkan kepastian itu? Ini kayak telat dia. Udah dijawab tadi. Tapi tak apalah, bulan Ramadan kita harus banyak sabar.
Cara melahirkan kepastian adalah dengan menghilangkan kegalauan. Jadi kalau kita nggak galau, maka kita akan bisa menyelesaikan kepastian itu. Yang jadi masalah di setiap kita adalah seringnya kita memiliki kegalauan, sebentar-bentar galau, sebentar-bentar galau. Kenapa? Karena tidak punya pertahanan diri yang kuat dalam menjalani kehidupan. Makanya saya selalu menegaskan, carilah lingkungan-lingkungan kebaikan yang mampu memberantas semua kegalauan itu. Yang kedua, carilah pelatih-pelatih kehidupan yang mampu membantu, melatih, mengarahkan langkah-langkah kita. Begitu, Benny. Kemudian ada lagi nih ya. Kembali Septi dari Jawa Tengah. Kenapa terkadang kita udah menyibukkan diri, tapi rasa galau itu tetap muncul? Dan apakah perempuan dominasi memiliki rasa galau? Udah sibuk, tapi rasa galau tetap muncul. Sebenarnya bukan tetap muncul, Septi. Sebenarnya itu proses yang sedang terjadi pada diri Septi, yang sedang berpindah dari kuadran galau menuju kuadran kepastian. Jadi kalau kita namanya lagi proses, ya muncul. Cuman kadar munculnya sudah mulai sedikit. Awalnya, kan orang galau ini kan orang suka pacaran. Tapi saya yakin Septi ini tak suka pacaran. Mungkin dia galaunya ini dengan galau rindu sama ibu kan. Sebentar ingat ibu. Di rumah nggak ingat. Sampai tempat pengajian atau dia pengajian, ingat ibu. Setan ini kan pandai dia. Kemarin ada setan yang berkerudung putih dan setan berpeci hitam. Nah, jadi ketika kita sudah menyibukkan diri tapi ada rasa galau, itu sebenarnya proses pemusnahan daripada kegalauan itu sendiri. Kalau awalnya galaunya 100%, akibat sibuknya diri kita menjadi 90%. Disibukkan lagi dengan berbagai macam kegiatan menjadi 80%. Disibukkan lagi, dicari lagi lingkungan yang baik, maka galaunya itu makin hari makin berkurang. Dan insya Allah, kalau jika kita terus menyibukkan aktivitas, nanti dia akan mengalami titik nol. Sehingga galau itu mengalami kejenuhan. Lalu apakah perempuan dominan memiliki rasa galau? Tidak juga. Itu kan perempuan-perempuan yang merasa galau saja. Laki-laki juga lebih galau daripada perempuan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa wanita lebih dominan. Karena kegalauan itu terjadi karena lintasan pikiran kita sering menerima lintasan-lintasan negatif. Kalau laki-laki juga sering menerima lintasan negatif, ya begitu juga. Contoh, sering nonton film porno, itu pasti galau itu. Baca buku porno, pasti galau. Dipastikan galau. Karena itu keburukan. Riba, menjelekkan orang. Dampak dari dia itu akan galau. Kemudian pacaran, udah pasti galau. Unsur-unsur negatif itu pasti galau. Sering ngantuk, ya, ngantuk itu juga pasti galau. Subuh ngantuk, malam ngantuk, siang ngantuk, itu pasti galau. Nah, jadi kalau kita tidak berpindah dari kuadran positif, terus berada di kuadran negatif, galau itu tak hilang. Makanya perlu ada aktivitas yang disibukkan. Makanya kita berhijrah di Sobat Muda Violet, dimanapun Anda berada, apalagi ini kaula muda, segera daftar diri di tempat pelatihan-pelatihan hafal Quran atau tahfizul Quran, agar kita mendapatkan energi-energi positif. Boleh di RKV, ada sekarang pusat tahfizul Qurannya, daftarkan dirinya ke sana. Kalau di RKV itu, yang saya tahu bangunnya jam 2 dini hari, tidurnya jam 8 malam hari. Wah, itu udah penuh tuh jadwal. Kalau itu juga masih galau, biasanya kegalauannya itu tidak 100% lagi.
Selanjutnya ada dari Nanda Afrah dari Aceh. Banyak juga nih anak Aceh nih ya. Selamat Nanda Afrah 08 13 sekian. Bagaimana cara memberantas galau agar tidak muncul lagi? Ini kebanyakan pada galau nih. Ini memberantas nih kayak memberantas nyamuk demam berdarah. Cara berantas galau itu gampang sekali. Bagaimana caranya? Jangan galau. Galau lawannya jangan galau. Galau lawannya jangan galau. Terus tindakannya kepastian. Jadi lawan dari galau itu kepastian. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus pasti. Tapi tidak bisa juga, Abi, saya udah coba nih galau terus, pingin pulang kampung lah, pingin ketemu orang tua lah. Oh, berarti kamu di asrama ini Nanda Afra ya. Nah, pingin punya banyak duit lah, takut nanti kalau ngaji lapar lah. Nah, jadi kegalauan yang agar tidak muncul lagi, maka langkah yang pertama tadi apa? Ganti dengan kepastian. Yang kedua, totalitas. Totalitas terhadap apa yang telah menjadi keputusan kita. Jadi kalau kita sudah totalitas dengan apa yang menjadi keputusan kita, biasanya kegalauan itu akan hilang. Selanjutnya ada Aisyah dari Kota Bogor. Kenapa kegalauan dapat mempengaruhi body fisik? Jelas, karena dia telah mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi jiwa kita. Makanya pintu awal dari kegalauan itu adanya pada pikiran kita. Jadi memperbaiki pikiran itu penting. Semakin bagus pikiran kita, semakin bagus pula kejiwaan kita, dan semakin bagus pula tindakan-tindakan kita. Jadi kalau begitu bagaimana? Caranya tutup rapat-rapat di dalam pikiran kita. Jangan sampai masuk lagi yang negatif. Negatif itu sering membawa masa lalu. Kalau bahasa structure itu past tense. Past tense dia, masa lalu. Syaitan itu kan dia kemampuan mengelola masa lalu dan kemampuan menyuramkan masa depan. Nah, itu setan tuh kerjanya. Buanglah masa lalu, raihlah masa depan. Gitu dia. Jangan disia-siakan. Ayo bergerak bersama Al-Quran. Nah, gitu dia. Buanglah masa lalu, raihlah masa depan. Jangan disia-siakan. Bergeraklah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu bicara masa depan dan menghancurkan masa lalu. Karena identik masa lalu itu negatif. Jadi sumber energi positif terbesar yang tak terhingga itu, silakan Aisyah memperbanyak tilawatil Quran, tahfizul Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkannya. Ada Ara. Ini Ara ini kayak di keluarga Cemara ini. Ara yang mana ini? Saya coba. Oh, Ara yang dari Aceh. Masya Allah, banyak sekali nih anak-anak Aceh ini yang bertanya. Sudah bangun dia pagi-pagi hari ya. Apa yang terjadi jika punya rencana tapi tidak punya aksi? Nah, ini jadinya angan-angan Ara. Rencana aja hidupnya. Itu jadi angan-angan dia. Dia kemampuannya kemampuan angan-angan, bukan kemampuan menghasilkan. Kalau begitu dampaknya apa? Dia akan berkumpul dengan angan-angannya, sehingga dia menjadi orang yang disebut tulul amal. Nah, orang hidup angan-angan lama-lama bisa gila. Jadi kalau orang nggak mau gila, jangan banyak hanya rencana di dalam pikiran, tapi harus punya aksi merealisasikan
pikiran-pikirannya. Ya. Ya, ini lagi yang masuk ke Instagram ya. Instagram RKV dan Facebook RKV. Mita dari Bogor, tepatnya di Maseng ya. Maseng. Bagaimana caranya menghilangkan kegalauan yang berlarut-larut? Gampang, Mita. Caranya itu adalah sibukkan diri dengan aktivitas yang banyak. Jadi Mita melatih diri Mita untuk punya aktivitas yang full, ketat, terukur, terjaga. Nah, itu biasanya akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi sibukkan aja terus. Pagi kerja ini, lalu tidur kalau udah ngantuk tidur gitu. Nah, kalau nggak bisa tidur kerja lagi sampai tidur. Nanti lama-lama juga dia hilang. Seperti saya katakan kepada Septi tadi, ketika dia sudah menyibukkan diri, dia masih ada, ya wajarlah kan. Butuh proses. Seseorang menjadi baik nggak bisa instan. Itu dia. Jelas ya Mita ya? Nah, demikianlah tentang manajemen personal. Selanjutnya kita akan melanjutkan yang ketiga ya, di ataskan materi kita, manajemen situasi. Jadi manajemen waktu, manajemen personal, dan manajemen situasi. Situasi atau kondisi lingkungan, kondisi tempat di mana kita berada, itu sangat mempengaruhi daripada mood, suasana hati ya, dan diri kita. Jadi manajemen situasi ini sangat mempengaruhi daripada suasana hati kita. Jadi perlu dicari situasi apa yang membuat kita selalu ingin mendapatkan nilai-nilai positif itu. Contoh, agar aku rajin ngaji, maka aku akan mencari tempat-tempat penghafal Al-Quran, sehingga minimal aku bisa rajin juga ngajinya. Itu namanya situasi. Kalau Anda tidak bisa mendapatkannya, maka Anda bisa melakukannya dengan cara membuat sendiri situasi itu agar mempengaruhi diri kita. Sederhananya begitu. Kalau nggak mampu, cari tempatnya. Di mana ada pesantren Ramadan, ikut. Kalau nggak ada pesantren Ramadan, ya buat sendiri di rumah. Bagaimana rumah itu kita kondisikan situasinya adalah situasi suasana Ramadan. Contoh lain, membuat tulisan-tulisan tentang marhaban ya Ramadan di kamar, di ruang dapur, di ruang tamu, di tempat makan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Lalu mengambil kata-kata motivasi, lalu ditempel-tempelkan, sehingga kata-kata motivasi Ramadan itu akan mempengaruhi daripada gerak kita. Jadi kata-kata yang masuk ke dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi otak kiri kita. Keutamaan Ramadan, motivasi Ramadan, ayat tentang Ramadan, tulisan marhaban ya Ramadan. Itu sangat mempengaruhi kita. Itu namanya manajemen situasi. Kalau tidak mampu dibuat, kita pergi ke tempat-tempat pengajian, maka kita membuatnya sendiri di rumah. Yang kedua, kondisikan situasi itu dengan cara membuat schedule bersama, kesepakatan bersama, bagaimana keinginan Ramadan keluarga kita. Kali ini kita pengen Ramadan yang premium. Nah, langkah-langkah apa saja? Dan yang terakhir adalah membuat penghargaan dan hukuman bagi diri kita apabila kalau kita berhasil diberikan penghargaan, kalau kita belum berhasil maka adanya punishment atau hukuman-hukuman yang mampu membuat terjadinya
akselerasi atau percepatan di dalam membina diri kita. Nah, itu dia. Rewardnya nanti kalau berhasil Ramadan, dapat baju baru satu dari orang tua. Atau makan bareng, lontong bersama, silakan. Jadi kalau itu dilakukan, insya Allah situasi itu akan berubah dan akan mempengaruhi kita. Yang terakhir adalah kebersihan di rumah kita. Jadi kebersihan itu mempengaruhi situasi ketika kita sedang menikmati indahnya oleh-oleh Allah ini dalam Ramadan. Kebersihan, ketertiban, keteraturan, keindahan, itu semuanya mampu mempengaruhi daripada aktivitas kita. Demikianlah belajar kita pada minggu yang berbahagia ini atau ahad yang berbahagia ini tentang manajemen Ramadan pada hari yang ketiga. Insya Allah hari Senin saya akan membimbing lagi. Kita akan lebih banyak memahami pada hari Senin kalau Allah izinkan, seizin Allah, itu tafsir algoritmanya. 1 bagaimana, 2 bagaimana, 4 bagaimana. Itu adalah langkah awal untuk mampu kita memahami nikmatnya beragama. Pesan saya, jangan malas-malas baca Quran, jaga terus sholatnya, jaga terus aktivitasnya, berkata-kata baik, hancurkan kegalauan. Kalau belum hancur, kalau udah beraktivitas, dia akan hilang dengan sendirinya. Dan insya Allah semua kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beruntung dengan ketakwaanmu, dan mudah-mudahan kita semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang mengabdi, dan menjadi pemuda pejuang Al-Qur'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.